Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi di kelas kita, yang insyaallah hari ini kita akan membahas tentang materi nahwu dengan judul ism yang dirafa'kan atau dibaca rafa'. Marfu'atil asma sab'ah wa hiya al-fa'il wal maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada wa khabaruhu wa ismu kana wa akhawatuha wa khabaru inna wa akhawatuha wa tabi'an lil marfu' wa huwa arba'a asya' an-na'at wal 'ataf wa tawkid wa badal. Artinya, isim-isim yang dibaca rafa itu ada 7 macam, yaitu fa'il, maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya atau biasa disebut dengan naibul fa'il, mubtada dan khabar, ism kana dan teman-temannya, khabaru inna dan teman-temannya, tabi' lil marfu' atau lafadz yang mengikuti kepada lafadz yang dibaca rafa'. Kemudian untuk yang terakhir ini, lafadz yang mengikuti kalimah yang dirafa'kan ada 4 macam, yaitu na'at atau sifat, kemudian ataf, taukid, dan badal. Kemudian sekarang kita akan melihat skema tentang marfu'atil asma atau isim-isim yang dirafa'kan. Bisa dilihat di sini. Di sini terdapat fa'il, kemudian naibul fa'il, kemudian mubtada dan khabar, kemudian ismu kana, khabaru inna, dan yang terakhir ini tabi' lil marfu'at, yang mana ada 4 macam di dalamnya, yaitu na'at, ataf, taukid, dan badal. Kemudian kita akan membahas tentang contoh dari macam-macam isim yang dirafa'kan. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah contoh dari fa'il, yaitu qama zaidun. Zaidun di sini fa'il, dia rafa', ya, dia rafa' karena dia fa'il. Kemudian yang kedua, yang suruh zaidun. Zaidun di sini juga fa'il karena dia naibul fa'il, sebagai naibul fa'il. Yang ketiga, Muhammadun qa'imun. Dia Muhammad, dia sebagai mubtada. Untuk itu dia harus rafa'. Kemudian Zaidun qa'imun. Qa'imun di sini dia sebagai khabarul mubtada. Maka dia juga rafa'. Kemudian contoh selanjutnya, kana Zaidun qa'iman. Zaidun di sini sebagai ismu kana wa akhwatuha. Nah, selanjutnya yaitu contoh dari innallaha ghafurur rahim. Ghafurun ini adalah contoh dari khabaru inna wa akhwatuha. Dan yang terakhir adalah contoh dari tabi' lil marfu'at, yang mana di sini ada 4, yaitu na'at. Contohnya Zaidun al-aqilu qa'imun, ya, Zaidul aqilu qa'imun. Selanjutnya ataf, jaa Zaidun summa Khalid, ya, summa Khalid, harfu ataf summa. Kemudian contoh dari taukid, jaa Zaidun nafsahu, jaa Zaidun nafsuhu, ya, nafsu ini sebagai taukid. Dan yang terakhir adalah badal, ja'ani Zaidun akhuka. Baiklah, ini adalah contoh-contoh dari isim yang dirafa'kan. Kemudian kita akan membahas bagian-bagian tersebut. Namun pembahasan kita pada hari ini hanya tentang beberapa bagian saja, tidak membahas semua bagian, ya. Jadi di sini nanti kita akan membicarakan tentang sebagian macam-macam isim yang dirafa'kan, ya. Yang pertama adalah bab fa'il. Fa'il di sini
biasa disebut dengan pelaku, ya. Fa'il pelaku ini termasuk ism yang dirafa'kan, yang disebut setelah fi'il atau setelah perbuatannya. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya yaitu qama Zaidun. Nah, di sini artinya Zaidun telah berdiri. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya yaitu Zaidun, ya. Di sini dia harus rafa karena dia sebagai fa'il, ya. Kemudian di sini juga ada contoh lainnya, darabtu wa darabna wa darabta, ya. Di mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah ini tu, dan yang selanjutnya adalah na dan ta. Dan bab selanjutnya yaitu mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar bisa dilihat dalam contoh Zaidun qa'imun, ya, yang artinya Zaid berdiri. Di sini Zaid dia sebagai mubtada dan qa'imun dia sebagai khabar. Dan sini juga bisa dilihat contoh selanjutnya, wa zaidani qa'imani, dua orang Zaid berdiri, ya. Ini masih sama penjelasannya tentang dengan contoh yang sebelumnya, dan contoh yang terakhir juga sama penjelasannya, namun di sini artinya yang berbeda. Wa zaiduna qa'imuna, artinya Zaid atau orang yang bernama Zaid tersebut berdiri, ya. Jadi bisa dibayangkan atau bisa dipahami bahwa mubtada dan khabar di sini dia harus dirafa'kan, ya, harus dibaca rafa atau marfu atau dhammah. Selanjutnya khabaru inna wa akhwatuha, yaitu menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar. Tunsabul ism wa turfa'ul khabar, ya, bisa dipahami di sini yaitu menasabkan, membaca nasab atau fathah, ya. Mubtada'nya dibaca nasab atau fathah, kemudian merafa'kan khabar. Khabarnya harus dibaca rafa' atau dhammah. Di sini ada contoh dari khabaru inna wa akhwatuha. Inna Zaidan qa'iman. Ya, di sini inna Zaidan qa'imun. Zaidan ini sebagai mubtada, maka dia harus nasab atau fathah, kemudian qa'imun dia sebagai khabar, maka dia harus rafa. Di sini ada beberapa contoh dari inna wa akhwatuha. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Dan selanjutnya yaitu ism kana wa akhwatuha. Di sini bisa kita lihat yaitu merafa'kan ism atau mubtada dan menasabkan khabar, ya, atau turfa'ul ism wa tunsabul khabar. Jadi bisa difahami bahwa ism kana wa akhwatuha ini dia harus membaca rafa, harus membaca mubtada dengan rafa, kemudian membaca khabar dengan nasab. Contohnya yaitu kana Zaidun qa'imun, ya. Kana Zaidun qa'imun. Zaidun di sini sebagai mubtada dia harus rafa atau dhammah, kemudian qa'iman di sini khabar yang harus dibaca sebagai nasab. Zaid telah berdiri. Dan contoh dari dari kana wa akhwatuha yaitu kana amsa asbaha adha shalla bata syara naita. Cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat di dunia dan di akhirat. Baiklah, apabila ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.